Camilan-camilan, minuman juga ada. Minuman cap Toyoto. Mas, saya boleh ini nggak? Duduk, Mbak. Ada apa, Mbak? Ini saya pusing banget tau nggak sih? Ya, Kamu ada pusing. jual air nggak? Ada, Mbak. Saya kasih Mbak gratis aja. Bila aja kalau mau lagi. Ya jangan dong, saya pasti bakal bayar. Enggak usah. Memang Bu Sinta yang suka, tapi kamu itu harus sadar diri dong, harus ngaca. Kamu itu nggak pantas sama Bu Sinta nih. Kamu cuma pedagang asongan kayak gini. Akhirnya sampai juga. Tapi ini aku juga harus ketemu sama asistenku sih. Karena kan aku ada jadwal photoshoot hari ini. Dan mungkin nanti sore juga aku pasti bakalan ada kegiatan lain. Jadi mungkin jadwal hari ini cukup padat. Dan aku harus kasih tahu sama asistenku Mbak Zizi kalau mungkin dia bisa carikan aku waktu kosong buat hangout sama teman-teman. Karena kan aku udah janji sama teman-teman juga. Kalau sampai aku nggak nempatin janji itu, yang ada teman-teman pasti nganggap aku sombong. Padahal kan ya kerjaan begitu padat. Tapi ya udahlah. Nanti kan ada Mbak Zizi, asistenku yang bisa ngatur jadwal semuanya. Dan aku yakin kalau semua kerjaan bakal aman di tangan dia. Ya, meskipun sebetulnya aku juga sedikit nggak tega sih kalau terus-terusan menjadikan dia sebagai asistenku. Karena kan sebelumnya dia itu emang teman baik aku. Mbak Zizi selalu ada buat aku, dan dia minta tolong sama aku buat diberikan pekerjaan. Dan satu-satunya pekerjaan yang mungkin bisa aku bantu dan aku kasih untuk dia saat itu ya cuman sebagai asistenku, asisten pribadi yang mengatur jadwal pekerjaanku dan lain-lain. Tapi aku senang sih sejauh ini dia sebagai asistenku bisa bekerja dengan baik. Tapi ya udahlah, ini kayaknya aku haus banget ya. Dan tenggorokanku juga kayaknya kering banget. Atau aku coba cari minuman aja kali ya. Semoga aja dapat, karena kan ini masih pagi banget. Yaudah. Aduh, ini Bu Sinta kemana ya? Aku juga lupa yang mau bilang. Kalau bajunya itu ketinggalan. Aduh, mana jadwal hari ini tuh full banget. Tapi ngomong-ngomong, apa Bu Sinta masih pergi makan ya? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Soalnya kan kadang Bu Sinta makanya rewel. Ya ampun, ini dia. Hai. Iya Bu. Ya ampun. Sorry ya, tadi saya telat karena mungkin masih ada biasalah di rumah. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya pikir Bu Sinta tadi itu masih pergi cari makan. Soalnya, tapi kan saya mikir lagi. Kalau jam segini Bu Sinta itu kan biasanya jarang banget makan. Mungkin cuma ngemil doang. Kalau makan sih enggak, cuman tadi saya lupa sesuatu, saya lupa minum. Makanya sekarang suara saya agak serak dikit. Ya ampun. Tapi gimana? Hari ini jadwal photoshoot kamu udah Oh iya beresin kan? Saya taruh semua catatannya di handphone. Jadwal photoshoot hari ini tuh ada 3 ya Bu. Oke. Itu hanya untuk jam 5 aja. Jadi untuk malamnya itu masih off dulu. Oke, ya udah, kalau soal itu aku udah percaya sama kamu. Tapi mungkin kan bentar lagi kita langsung berangkat untuk photoshoot pertama. Baju aku udah aman ya? Udah kamu simpen? Ya ampun, saya sampai lupa baju Bu Sinta itu ketinggalan. Ya ampun, kok bisa ketinggalan sih? Gini deh, ini kan juga masih kurang beberapa jam, jadi kita nggak langsung berangkat kan. Cuman kalau bisa
nanti kamu langsung ambil aja. Karena kan nanti kita habis dari sini kita langsung berangkat. Oh, iya. Karena kan jaraknya juga jauh. Jadi mungkin kamu bisa atur semuanya dan saya percaya kalau kamu tuh bisa ngatur semuanya. Jangan sampai keteteran kayak gini. Iya, maaf banget ya Bu Sinta, soalnya saya pikir tadi itu Bu Sinta masih mau mampir dan nggak langsung photoshoot. Makanya saya tuh sebenarnya udah siap bajunya. Cuma karena tadi buru-buru Bu Sinta telepon, makanya saya cepet-cepet kesini dan bajunya itu lupa. Ya ampun, maaf banget ya Bu. Oke, nggak masalah. Cuman masalahnya kan ini juga acara besar. Aku juga ya khawatir kalau sampai telat, yang ada nanti pekerjaan ini bakal mengancam karir aku. Enggak. Ini Bu Sinta tenang aja. Jadi sebelum waktunya, bentar lagi saya pasti bakal ambil baju-baju Bu Sinta biar saya taruh di bagasi mobil saya. Ya udah oke, nggak masalah. Cuman kamu sih tadi bawa apa? Bawa mobil atau motor? Iya. Ya udah nggak apa-apa, nanti sekalian pas saya ambil bajunya saya ganti pakai mobil aja. Udah nggak Biar usah, nggak lebih apa. enak. Biar bajunya nanti- Bu Sinta rapi dan nggak lecek lagi. Biar nanti kamu motornya tinggal di sini aja, aman kok. Nanti kamu bisa langsung berangkat sama saya pakai mobil, karena saya bawa mobil. Oh, nggak apa-apa Bu. Saya Ya. pikir Bu Sinta tadi sama pacarnya. Udah nggak masalah. Mungkin saya sedikit jengkel karena kamu lupa sama baju saya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya juga kecelakaan kerja. Mungkin ini kita juga ada miskomunikasi. Untuk kedepannya saya minta kamu lebih mengerti lagi lah. Karena Iya, kan Bu. jadwal Saya- udah saya serahkan semua sama kamu sebagai asisten pribadi saya. Kalau kayak gini, karir saya terancam. Terus gimana? Kamu mau ganti pekerjaan saya? Iya nggak mau dong Bu Sinta. Bu Sinta, makanya saya tuh benar-benar minta maaf, nggak sengaja banget. Dan saya tuh beruntung banget dapat pekerjaan ini dari Bu Sinta. Ya walaupun Bu Sinta itu teman saya, tapi ya Bu Sinta tuh benar-benar profesional orangnya dan benar-benar Iyalah. baik banget. Santai aja, lagi pula juga kita seumuran ya, meskipun saya menjadikan kamu sebagai asisten pribadi saya, cuman saya tetap respect aja sama kamu karena di usia kamu yang saat ini kamu minta tolong sama aku buat cari pekerjaan dan akhirnya saat itu posisi yang bisa aku terima sebagai asisten pribadi aku. Tapi untuk kedepannya aku janji sama kamu, mungkin kalau kerjaan kamu jauh lebih baik dari sekarang, aku bakal carikan pekerjaan lain atau mungkin kamu bisa menjadi model seperti aku nanti. Iya yang bener Bu. Ya benar, cuman kan masih ada step-step lainnya, ada training segala macem, kamu harus ngelewatin banyak perjalanan, Ya jadi nggak ampun, gampang. Saya tuh terharu banget tau nggak Bu Sinta ngomong kayak gini sama saya. Jadi saya tuh bener-bener berhutang budi banget sama Bu Sinta. Saya janji saya bakal lebih profesional lagi, lebih memperbaiki kinerja saya lagi ya kan, Oke. supaya bisa jadi seperti Bu Sinta, panutan saya ya kan, yang sentiasa komitmen dari awal sampai sekarang udah jadi model terkenal. Ya karena mungkin saya lihat ada peluang dalam diri kamu, jadi sayang banget kalau nggak kamu kembangkan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi saya boleh nggak sekarang saya minta tolong buat cariin saya minuman, karena saya haus banget dan kayaknya dari Iya, tadi saya boleh udah dong, lewat Bu. sampai sini nggak ada yang jual minuman deh. Karena Boleh banget Bu. Bu Sinta tunggu sebentar di sini biar saya cari minum dulu ya Bu. tapi kamu yakin ada nggak? Karena ini kayaknya saya dehidrasi banget. Iya. Karena saya, kamu tahu sendiri, saya nggak bisa kalau sampai nggak minum terlalu lama, ya kan? Iya, itu juga nggak baik kan buat kesehatan ibu. Apalagi kan ibu kerjanya itu modeling, berdiri, berjalan ya kan, berlenggak-lenggok. Aduh, apaan sih kamu? Udah, aku juga udah haus banget nih. Boleh nggak sekarang aja? Iya, Udah boleh pingsan, dong. kalau sampai aku pingsan di sini, Iya. nanti kamu? Ya udah, jangan pingsan dong Bu. Nanti kalau pingsan, saya sibuk cari bantuan. Ya udah makanya cepetan. Ya udah Bu Sinta tunggu sini. Berapa airnya? 2, 3 atau 5? 10 boleh deh. Ya udah Bu Sinta tunggu sebentar ya Udah, Bu. hati-hati. Aduh, ini kenapa hari ini bisa kayak gini ya? Padahal kan ini juga aku ada pekerjaan penting. Kalau cuman gara-gara dehidrasi nggak minum, aku jadi pusing kayak gini. Yang ada aku nggak bisa kerja hari ini. Tapi ya udahlah. Atau lebih baik aku tunggu Zizi di sini kali ya? Atau enggak? Aku coba cari aja deh. Siapa tahu aku lebih dulu buat nemuin minuman itu. Karena kayaknya ini udah mulai gak kuat banget deh. Aku takut sampai gara-gara dehidrasi jadi radang. Ya udah biar nanti aku hubungi Zizi aja. Aku di mana?
Camilan-camilan, minuman juga ada. Minuman cap Toyoto. Kayaknya aku harus duduk di sini dulu. Loh, capek banget. Padahal mau ngeluarin produk baru, minuman cap Toyoto. Tapi kok gak ada yang beli ya? Gak apa-apa lah, mending aku jual minuman. Ini kalau misalkan nggak laku, mending sambil dimakan sendiri. Nah, ini biar lebih mantap nih. Ini juga belum sarapan, belum makan, karena juga belum ada yang laku. Gurih. Tapi talaga kok kemana ya? Soalnya motor-motor dari tadi juga gak laku-laku, gak ada yang beli. Begini amat jadi penjual asongan. Penghasilan juga pas-pasan, cuman cukup buat makan. Aku pindah tempat aja ya. Ya kalau aku di sini kan, aku istirahat dulu sebentar. Nah, setelah itu baru deh langsung jalan. Semoga hari ini aku diberikan rezeki yang banyak, dan juga aku diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Udah gak punya istri, gak punya uang, pekerjaan juga pas-pasan. Duh, nasib begini amat ya. Tak lagi aku juga harus cari makan juga, masih lapar juga. Kayaknya ada orang jualan. Mas, saya boleh ini nggak? Aduh, Duduk mbak. Ada apa mbak? aduh, ini saya pusing banget, tau gak sih? Ya, Kamu ada jual air nggak? Ada mbak. Dari tadi saya haus banget. Gara-gara haus sampai mau pingsan, dehidrasi kayaknya mbak ini. Bisa nggak? Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa sepusing ini. Padahal saya cuman kehausan aja. Udah, akhirnya ini gratis buat mbak. Nggak apa-apa. Mbak, saya nggak ada makanan berat, cuman makanan ringan aja. Mau nggak? Mau. Oh, udah nih. Udah sambil Ini minum. boleh saya minum lagi? Minum aja mbak. Nih dari tadi saya jualan saya nggak laku mbak. Nih, saya bukain ya. Dari tadi saya keliling cari yang jual minuman, tapi kayaknya cuman Mas ya yang di sini yang jual minuman. Iya, saya cuman yang jualan keliling di sini. Teman-teman saya juga pada libur mbak. Banyak biasanya pedagang asongan. Cuman kalau misalnya kau beli minuman di sana tuh jauh banget. Jadi Pantesan. Dari Udah. tadi saya keliling. minum lagi mbak, biar ntar pisan lagi. Nah, saya soalnya gak kuat buat gotong mbak. Wah, mantap. Makasih ya. Iya. Tapi untungnya ada kamu. Mungkin kalau nggak ada kamu, pasti saya udah nggak tahu. Mungkin saya udah pingsan tuh di sana. Perasaan mbak dari sana deh. Atau mbak habis muter? Saya kayaknya dari sana. Dari mana? Mbak Saya dari dari mana sih? sana. Masa? Gimana sih? Ya ampun, saya udah. Udah mbak, duduk dulu, istirahat, santuy. Jadi jangan gerak-gerak dulu. Tapi tunggu deh. Kamu saya lihat kayaknya masih muda. Ya makanya saya masih muda. Saya kerja apa aja, gak ngemis gitu Ya mbak. ampun. Tadi berarti saya salah lihat. Saya pikir kamu udah bapak-bapak. Ini ditolongin mah gak tahu terima kasih, lama-lama wajar juga nih cewek. Ya kan saya pusing. Saya nggak kelihatan kalau kamu ternyata masih muda. Kalau udah dari deket kayak gini, udah ketebak kalau kamu umur 20-an. Nggak 20 juga mbak. Saya bukan anak kecil. Saya udah umur 24. Wah. 24 tahun gitu. Ternyata kamu masih muda juga berarti. Iya iyalah. Nah muka masih fresh begini. Tapi Udah boleh bilang nggak? bapak-bapak. Saya tanya sesuatu sama kamu. Tanya aja mbak. Kenapa kamu nggak coba cari kerjaan yang lain? Mungkin di kantoran atau? Saya cuma lulusan SMA.
Jadi ya males lah kerja sama orang mbak. Jadi saya kerja sendiri nih, modal sendiri. Cuman ya begitu yang namanya orang jualan, apalagi seperti saya pedagang asongan. Kadang ya laku banyak, kadang ya gak laku dari pagi begini. Ya udahlah, mungkin saya kurang bersedekah. Saya kasih mbak gratis aja, bila aja kalau mau lagi. Ya jangan dong, saya pasti bakal bayar. Enggak usah. Saya gak mau mbak buat dibayar karena mbak lagi kesusahan. Kalau misalkan nggak saya tolong, mbak bisa pingsan. Cuman gara-gara dehidrasi tuh. Beneran kamu mau kasih saya gratis? Ya bener, gratis mbak. Tapi kan kamu juga lagi bekerja, kamu butuh uang kan? Memang saya lagi butuh uang. Saya memang lagi kerja juga. Memang penghasilan saya juga pas-pasan. Tapi itu tidak menjadi kendala saya buat menolong orang lain. Begitu mbak. Masalah nasib saya serahkan sama yang maha kuasa. Begitu. Yang penting saya percaya ketika saya berbuat baik, maka kebaikan akan selalu menyertai saya. Karena ada ibarat kata atau ada kata-kata dari teman-teman saya. Begini mbak, kalau orang menanam padi pasti akan tumbuh padi, tidak akan tumbuh jagung atau pohon mangga. Begitu sama dalam hal kebaikan. Jadi kalau kita nanam kebaikan, berbuat baik sama orang, pasti kebaikan akan selalu menyertai kita. Kebaikan itu bukan dalam hal atau dalam artian kita, misal saya ngasih ini nih gratis sama mbak, terus saya bakalan dapat kebaikan dikasih uang sama orang lain. Gak cuma hal seperti itu. Misal saya diberi kesehatan, atau saya diberi kelancaran pekerjaan, atau mungkin saya dipertemukan sama calon istri dan lain sebagainya. Begitu mbak. Kamu bilang kamu dipertemukan sama calon istri emang? Dipertemukan, bukan dipertemukan mbak. Jadi mbak gak usah grogi. Masa ngomong sama pedagang asongan grogi? Ya saya mau tanya sama kamu, emang kamu belum punya pasangan? Ya belum mbak. Ya kalau cita-cita saya sih pengen jadi pasangan saya tuh model, cantik, baik hati. Tapi mbak nih kalau model nih cantik. Apaan sih model? Kamu tuh sebenarnya mau ngomong apa sih? Enggak, mbak ini kayak seorang model yang biasa potret sana sini itu mbak. Emang iya? Iya. Emang kamu lihat saya? Iya tampilannya kayak model, face wajah juga cuman kurang tinggi sedikit, tapi masuk lah. Saya lihat kamu juga bisa kok jadi model. Ya. Celana kamu udah seksi banget itu, pendek. Kan saya laki-laki, jadi gak apa-apa mbak. Iya, Jadi- tapi mungkin kedepannya kamu kalau jualan jangan terlalu pendek lah. Nanti pasti ada cewek-cewek yang naksir sama kamu. Siapa sih yang mau naksir sama pedagang asongan mbak? Saya mah gak kepedean, saya fokus sama pekerjaan saya. Saya harus menjadi orang yang sukses ya, walaupun capek keliling-keliling, walaupun capek juga, saya juga ketika gak laku, tapi ya gak apa-apa lah. Yang terpenting buat saya harus tetap semangat buat menata masa depan. Karena saya tahu mbak, kalau serba kekurangan itu gak enak direndahkan sama orang lain. Tapi bentar deh, kok kita ngobrol-ngobrol kayak akrab aja? Hah? Iya. Mbak gak malu nih dilihatin orang-orang? Tadi kira mbak penjual asongan juga. Ya emang kenapa? Lagi pula juga kamu udah kasih saya free. Jadi saya pengen aja ngobrol sama kamu. Saya kan pengen tahu banyak tentang orang-orang seperti kamu. Karena mungkin saya jarang punya teman ngobrol yang seasik ini. Tapi tadi kamu bilang ini beneran gratis kan? Aku ambil. Ya bener, gratis Udah, mbak. kalau gitu aku ambil semua ya. Jangan semua juga dong. Kalau semua juga, apa sih yang mau saya jual mbak? Tapi kamu bilang ini gratis. Enggak, ini doang. Yaudah nih aku tambahin satu lagi. Mau nggak? Aku mau, tapi aku mau yang ini. Oh yaudah. Beneran nih aku bener-bener gak bawa uang. Gak usah, udah gratis. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti saya tekor juga. Oke. Udah. Jadi mau teh juga nih. Ya kan nggak ada air panasnya. Ada di dalam mbak. Oh iya? Iya. Oh berarti kamu udah bener-bener prepare semuanya dengan baik dong. Iya iyalah mbak. Jadi saya ini harus niat buat bekerja, buat mencari nafkah. Kalau misalkan saya nggak kerja sendiri, emang siapa orang yang mau memberikan saya uang? Nggak ada kan. Jadi saya harus tetap semangat. Begitu. Saya memang masih muda, tapi saya nggak malu buat jadi pedagang asongan. Yang terpenting halal dan tidak merugikan buat orang lain. Jadi kalau ada pedagang asongan seperti saya nih, orang duduk-duduk gak usah pergi jalan kaki atau pakai mobil buat pergi beli minuman. Saya yang datang.
saya menyediakan begitu Mbak. Makasih ya. Mungkin karena bantuan kamu tadi, aku jadi nggak dehidrasi. Karena mungkin kamu jual minuman, ini juga suatu berkah kan buat orang-orang. Ya udah deh Mbak, kayaknya kalau misalkan saya ladenin Mbak buat ngobrol-ngobrol, saya kelamaan istirahat, saya juga gak bisa jualan gini. Nanti Iya, aku sampai lupa deh. nggak habis. Jadi kalau misalkan Mbak mau pergi kemana-mana, Mbak bawa air putih aja. Takutnya Oke. Mbak sampai pingsan kayak tadi. Oke, mungkin tadi emang kesalahan saya. Tapi makasih ya kamu udah nyelamatin saya. Iya. Ini udah selesai airnya. Udah kok Hah? cukup. Ini nggak mau kamu bawa lagi? Ya enggak, maksudnya takutnya masih kurang. Nih ada kalau kurang. Enggak, udah cukup kok. Udah cukup ini aja. Gratis, saya gak minta bayaran. Ya kan Jadi saya Mbak nggak enak, jangan saya nggak bayar. Jadi Mbak jangan sangka karena saya ini orang miskin, teman seorang penjual asongan, pedagang asongan, Mbak jadi remehin saya. Saya nggak ada ngeremehin kamu kok. Justru saya berterima kasih kan sama kamu. Ya udah kalau begitu, makanan udah nggak lagi. Udah, aku Udah, udah dulu cukup. sama kamu. Oh, ya udah. Yalah kalau begitu, nggak apa-apa nih, saya tinggal dulu. Nggak apa-apa kalau gitu. Kamu semangat ya kerjanya. Ya udah. Semoga kita dipertemukan lagi suatu saat nanti. Oke. Oke. Mbak, soalnya orang cantik dan orang baik. Ya udah. Udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Camilan. Minuman. Lucu banget deh. Tapi kayaknya aku seru juga ngobrol sama orang-orang seperti dia. Ya ampun, aku lupa buat tanya nama dia. Aduh, mana dia udah jauh juga jalannya. Tapi ya udahlah, mungkin aku bisa cari Zizi dulu sama Mas Umar. Karena nanti aku bakal minta tolong mereka berdua buat cari Mas yang tadi. Karena kasihan juga kalau laki-laki muda seperti dia cuman bekerja sebagai pedagang asongan. Aku bakal bantu dia sebisa mungkin. Ya, kalau gitu, aku coba cari Zizi dulu deh. Kasian banget sih Bu Sinta tuh sampai Terlalu juga. Ya ampun, Pak Umar. Kemana aja sih jam segini baru datang? Mohon maaf Bu Zizi. Jadi aku biasalah masih nyamperin cewek aku barusan sebentar. Ya ampun, kamu tahu nggak Bu Sinta itu udah nyampe dari tadi dan Bu Sinta itu bawa mobil sendiri. Serius Bu? Ya iya. Untung aja pemotretan hari ini tuh masih tinggal beberapa jam lagi. Duh, kira-kira aku dimarahin nggak Bu kalau misal ntar lagi aku ketemu sama Ibu Sinta? Iya, mau tahu sendiri kan Pak Umar, Bu Sinta itu nggak mungkin marah-marah, nggak jelas. Tapi kalau misalnya ya cuma terlambat sebentar, kayaknya nggak deh ya. Mungkin cuma bete-bete aja. Ini aja tadi aku juga lupa. Baju-baju Bu Sinta ketinggalan di rumah dan ini aku pergi beliin air. Bu Sinta katanya haus. Oh, gitu. Tapi Ibu Zizi jangan bilang ya kalau misal aku belum masih nyamperin cewek-cewek. Nah, nanti aku kasih tahu Bu Sinta aja Ya, biar Pak jangan. Umar itu gajinya dipotong. Ya, kalau kayak gitu kan Ibu Zizi sama aja mau jerumusin aku ke jurang kan. Ya enggak lah, ya udah bayar uang tutup mulut aja sama aku. Ya nanti pulangnya aku traktir deh makan. Bener ya? Ya. Oke. Ngomong-ngomong, bentar lagi Pak Umar ini bawa motor. Mau naik taksi online Bu, soalnya kan ntar lagi mau ngupirin Ibu Sinta. ya bener. Kalau misal bawa kendaraan sendiri nanti siapa yang bawa motor saya Bu? Iya juga sih ya, aku pikir kan mau diparkir di sini aja, deket-deket studio aja, deket-deket tempat pemotretan ini. Ya enggak lah. Cuma disuruh beli air aja, nggak ada yang lain. Iya, dari tadi itu Bu Sinta katanya kehausan. Tahu deh tadi nunggu di sebelah sana, tapi kok kayaknya udah nggak ada. Apa Bu Sinta pergi cari minum duluan ya? Soalnya kan aku nih perginya jauh, masih keliling muter sana. Ya iya sih, kebanyakan di sini kan banyak yang tutup, di sebelah sana yang buka Bu. Tapi ngomong-ngomong ini masalah pemotretannya nanti di mana itu Bu? Katanya sih di Jalan Anggrek. Di jalan. Cuma
hari ini tuh ada 3 pemotretan aja. Tadi Bu Sinta udah nanyain jadwalnya sama aku, makanya kan ya tadi tuh mau tanya sama Bu Sinta cuma nggak enak ya Pak. Aku pikir Bu Sinta itu bareng sama Pak Umar. Ternyata Bu Sinta bawa mobil sendiri. Iya sih. Ya tadi pagi banyak ini panggilan tak terjawab dari Bu Sinta. Cuman kan saya masih ngedate nih. Nggak enak Bu kalau misal saya langsung angkat ada suara perempuan. Yang ada nanti saya disalahin masih pagi-pagi sudah pacaran aja kan kayak gitu Bu. Dasar emang ya, kalau orang lagi jatuh cinta itu memang nggak bisa diganggu gugat. Apalagi kalau lagi ngedate kayak gitu. Bosnya aja sampai dia baikan kayak gini tau nggak? Ya ampun, Ya, Pak Umar nih jadi laki-laki bucin banget sih jadi orang. Ibu kayak nggak pernah pacaran aja. Ya kan? Iya, tapi Pak Umar nih kelewat bucin tau nggak? Awas ya, hati-hati aja kalau biasanya laki-laki yang terlalu bucin itu nanti bisa dimainin sama perempuan. Ya jangan berdoa seperti itu lah Bu sih. Ya enggak lah, aku ngasih tahu gini biar Pak Umar itu lebih hati-hati. Ya Bu Zizi, ya bakal nurut nih. Ya apa ya, ini untuk yang terakhir kalinya. Nggak mungkin aku ngulangin untuk yang berikutnya nih. Ya biar nggak kena marah terus, nggak enak aja kalau kerja sama orang dikomplain, terus apalagi sampai dipotong gajinya kan. Apa ya, itu kesalahan besar lah. Bener banget tuh, kalau misalnya nanti gaji Pak Umar dipotong sama Bu Sinta ya kan, gagal deh. Mau ngedate, mau belanjain pacarnya itu barang-barang branded lagi. Ya itu. Mending Pak Umar itu kasih tahu atau kasih pengertian aja. Kalau misalnya Pak Umar mau ngedate ya Pak Umar tanya dong jadwalnya Bu Sinta itu jam berapa dan kapan aja. Jadi Pak Umar kan bisa menentukan jadwal ngedate-nya sama pacarnya. Jadi nggak bentrok kayak gini. Nah, itu kan sudah ada peluang nih dari Bu Zizi. Nanti kedepannya biar nggak bentrok-bentrok, aku telepon dulu nih Bu Zizi biar enak nanti. Betul. Jadwalnya di mana, lokasinya di mana. Jadi aku bisa antisipasi waktu yang diperlukan itu berapa jam. Tapi lain ya, kalau misalnya jadwal Bu Sinta itu dadakan, aku tidak bisa membantu mengcover ketika kamu lagi ngedate sama pacar kamu. Ya, tenang aja. Pokoknya kalau Ibu Zizi sama aku, uang tutup mulut, uang segala macamnya pasti akan terpenuhi. Ya harus dong, kalau misalnya nggak ada uang tutup mulut nih, bisa-bisa terbuka lebar mulut aku ngomong sama Bu Sinta. Kenapa Pak Umar itu sering telat akhir-akhir nih? Ya, jangan bilang lah, kan cuman Ibu Zizi aja yang tahu tentang ini semua. Ya udah. Oh ya, paling Ibu Sinta mau ketemu sama pacarnya, tumben-tumbenan kan. Biasanya kita kalau ada ada pemotretan kayak gini kan paling tidak harus ngafe dulu Bu, di taman atau di mana, kok tumben ke taman sini? Nggak tahu ya, cuma tadi Bu Sinta itu nyuruh aku beli air, katanya dari tadi dia itu sampai mau pingsan. Mau pingsan? Makanya aku buru-buru beliin air nih buat Bu Sinta biar Bu Sinta nggak kehausan. Iya, tumben-tumbenan juga sih, biasanya kan Bu Sinta selalu bawa air ya kan? Mungkin terburu-buru kali. Atau jangan-jangan Ibu Sinta belum sarapan juga ya? Kalau sarapan sih Bu Sinta itu biasanya cuma ngemil aja kalau pagi. Ya udah sih kalau gitu. Yakin nih, ini langsung nih, nggak apa-apa nih. Iya langsung dong, soalnya Bu Sinta udah nungguin tahu. Tadi tuh Bu Sinta kayaknya udah capek banget ya, mungkin saking padatnya jadwal dia untuk pemotretan ya kan. Ya untung aja hari ini masih bisa santai, cuma ada 3 pemotretan. Ya udah kalau gitu, berarti ntar lagi cuman ya ke lokasi 3 tempat. Sudah betul. itu selesai kan kita? Selesai, cuma nggak tahu sih Bu Sinta itu malamnya mau kemana. Soalnya kan biasa Bu Sinta kan kalau kita habis kerja, biasanya kan Bu Sinta selalu traktir kita makan. Iya kan? Iya. Wah berarti hari ini aku dapat 2 kali makan gratis nih. Ya sih kalau mampu perut dari Ibu Zizi. Oh ya jelas dong, tenang aja. Perut aku ini bisa dikondisikan dalam segala hal, menampung banyak makanan. Udah kalau gitu, daripada kita ditungguin sama Ibu Sinta, mending kita langsung samperin aja, kita cari bareng-bareng. Ya udah deh, ayo Pak Umar.
Tadi terakhir di mana? Ini Bu Sinta. Ya ampun, aku cariin kalian berdua tahu nggak sih? Pak Umar juga. Pak Umar dari mana? Ya Bu, saya Macet. telat hari ini, macet Bu. Jadi perjalanan itu ke sini macet banget. Ada acara karnaval Bu. Ingat ya, saya nggak mau kalau sampai saya punya pekerja yang nggak konsisten, nggak tepat waktu dan nggak tanggung jawab. Ya Bu, saya minta maaf Bu. Pak Umar tahu kan hari ini ada photoshoot? Ya sudah dikasih tahu sama Ibu Zizi. Katanya ada 3 photoshoot di tempat yang berbeda. Ya udah kalau gitu saya minta untuk hari ini fokus sama kerjaan, oke? Ngomong-ngomong, Bu Sinta kok udah dapat airnya, Bu? Oh ya, air ini saya dapatkan dari pedagang asongan. Karena saya nunggu kamu terlalu lama, akhirnya saya cari sendiri air yang saya butuhkan. Oh, iya. Untungnya Bu. saya dapat air ini. Dan yang bantu saya itu adalah seorang pedagang asongan, laki-laki, dia masih punya usia yang sangat muda. Dan mungkin rasa-rasanya kayaknya saya butuh bantuan kalian berdua deh. Bantuan? Untuk apa, Bu? Iya, karena kan mungkin kegiatan photoshoot itu masih kurang beberapa jam. Jadi saya minta tolong sama kalian berdua buat cari pedagang asongan yang tadi saya temui dan dia kasih saya air mineral ini. Iya, oke. Kita mau cari pedagang asongan. Tapi untuk apa ya, Bu? Soalnya kan pekerjaannya Bu Sinta nggak ada sangkut pautnya sama pedagang asongan itu. Ya memang tidak ada sangkut pautnya. Cuma masalahnya dia udah bantu saya tulus dengan ikhlas. Saya pun nggak bayar apa yang sudah saya ambil tadi. Dia Oh, saya paham nih maksud Ibu Cinta. Mau dikasih uang Bu, biar saya aja Bu. Kalau urusan itu biar saya aja yang tangani gampang. Benar. Bu Sinta nggak perlu capek-capek, Bu. Biar kita berdua aja. Bu Sinta tinggal duduk manis saja. kalau soal itu mungkin nanti saya bakal bayar sama dia. Tapi ada hal penting lain yang mengharuskan saya untuk mencari orang tersebut. Hal penting, emangnya Bu Sinta mempekerjakan pedagang asongan itu karena Bu Sinta iba ngelihat pekerjaan dia, gitu Bu? Lebih tepatnya itu opsi kedua untuk saya. Tapi opsi pertama adalah saya sepertinya punya perasaan sama pedagang asongan tersebut. Bu, sadar Bu, sadar Bu. Kok sadar sih? Ibu Sinta ini seorang model. Masa Ibu Sinta mau jatuh cinta sama pedagang asongan? Ya ampun, Ya janganlah Bu. Bu, Emang salah di mana? walaupun kita cuma pekerjanya Bu Sinta, tapi kita kan udah kayak keluarga dan saya sebagai manajernya Bu Sinta, asistennya Bu Sinta, nggak setuju dong Bu. Bu Sinta itu bisa dapet ya pengusaha-pengusaha kaya ya, yang banyak punya aset di mana-mana. Karena Bu Sinta itu model jadi rebutan laki-laki. Masa iya tiba-tiba sekarang hanya karena sebotol air ini Bu Sinta jadi suka sama pedagang asongan? Ya ampun Bu Sinta, jangan deh Bu. Saya nggak setuju Bu, jaga image Bu. Atau jangan-jangan air ini sudah dikasih guna-guna Bu. Hei, udah ini apaan sih kalian malah ngomong sembarangan kayak gini? Ya. Saya nggak suka ya. Ya kan otomatis Bu, Ibu Sinta langsung ada perasaan sama orang itu. Sekarang gini deh, saya mempekerjakan Bu Zizi dan juga Pak Umar bukan untuk menasihati saya. Saya punya kepribadian sendiri, saya punya tujuan sendiri, dan mungkin saya mempekerjakan kalian hanya untuk fokus dengan pekerjaan aja, bukan masalah pribadi saya. Iya emang bener sih Bu, tapi kita itu kan nggak mau lihat masa depannya Bu Sinta itu jadi rusak gara-gara pedagang asongan. Betul banget. Emangnya kamu siapa, Bu Zizi? Kamu bisa menentukan kehidupan masa depan saya saat saya punya hubungan dengan pedagang asongan tersebut? Apakah saya kehidupannya bakal miris? Belum tentu kan? Bu, secara ya Bu, dia pedagang asongan, terus Ibu adalah seorang model. Yang ada nanti dia itu malah numpang hidup sama Ibu, nyusahin Ibu, Betul. ya kan? Pak Umar nggak tahu, Pak, bagaimana sikap dari pedagang asongan tersebut. Kalau seandainya orang-orang bisa tahu betul sikap pedagang asongan tersebut seperti apa, saya yakin kok nggak cuma saya seorang yang punya perasaan sama orang tersebut. Bu Sinta itu kan baru pertama kali ketemu dan ngobrol sama pedagang asongan itu. Ya bisa aja kan dia hanya menampilkan pribadinya yang baik, sedangkan pribadi yang buruknya nanti akan ditonjolkan ketika udah dapet Bu Sinta. Aduh, udah. Saya nggak mau denger celotehan dari kalian berdua. Saya cuma minta tolong sama kalian buat cari pedagang asongan tersebut. Ciri-cirinya dia masih muda, mungkin dia bawa keranjang kalau nggak salah warna orange. Oke? Nanti saya juga bantu kalian buat cari kok. Nanti kalau udah ketemu, kalian bisa hubungin saya, oke?
Saya nggak punya waktu banyak, jadi saya mohon kalian bekerja dengan baik. Oke. Iya udah kalau gitu. Yaudah, kalau gitu saya tinggal dulu. Ingat cari ya. Iya Bu. Pak Umar, Bu Sinta kayaknya sakit deh. Masa iya Bu Sinta pertama ketemu sama pedagang asongan, terus tiba-tiba jatuh cinta ya kan? Wah nggak beres nih. Jangan-jangan air yang dikasih ke Bu Sinta itu ada jampi-jampinya. Ah, kalau sudah yakin seperti itu, karena kan pedagang asongan berapa penghasilannya tiap hari? Ya kan? Betul. Jangan-jangan dia cuma mau morotin Bu Sinta ya kan? Wah nggak bisa nih dibiarin. Kita harus Kan- kasih pelajaran. Betul, karena sekarang Bu Sinta nyari sendiri dan kita berdua kita harus kasih pelajaran pedagang asongan itu. Yaudah, kita Ya udah yuk. Duh, Camilan. Pak Umar. Jangan Minum juga ada. Ini pedagang asongan yang dimaksud sama Bu Sinta. Iya, itu kotaknya warna oranye. Kamu beli mas? Mau beli apaan? Kamu sudah apain bos kita? Betul loh. Apaan sih? Kamu sudah Datang, apain dat- bos kita? Maksudnya kamu apa? Bos-bos kalian siapa? Kamu tadi habis ngasih minuman ya sama perempuan? Ingat? Oh, Perempuan Bapak. cantik model ya kan? Model mbak. Iya. Aku tahu ya, kamu tuh udah ngasih jampi-jampi di dalam botol minum yang kamu kasih sama Bu Sinta. Maksudnya? Makanya kamu itu nggak mau nerima uang dan cuma ngasihkan cuma-cuma sama dia ya kan? Terus masalahnya? Kamu tahu nggak? Bos kita sekarang sudah ada perasaan sama kamu. Yes. Oh, kamu jangan senang dulu. Jangan senang. Ya siapa sih yang nggak senang disukai sama cewek cantik kayak begitu? Kamu Apalagi mau numpang hidup. ini maksudnya apa ya? Ya, kamu kan hanya pedagang asongan seperti ini, sedangkan dia model penghasilannya jutaan, puluhan juta. Hah? Ngerti nggak? Kayak Nyampe nggak gitu. otak kamu tuh? Tapi kan yang suka bukan saya mbak, tapi kan dia. Iya, memang Bu Sinta yang suka, tapi kamu itu harus sadar diri dong, harus ngaca. Kamu itu nggak pantas sama Bu Sinta nih. Kamu cuma pedagang asongan kayak gini, ya kan? Nggak pantas tau nggak bersanding sama model. Saya juga tahu saya nggak pantas buat bersanding dengan seorang model seperti mbak yang tadi. Makanya saya langsung pergi. Emang siapa sih nama mbak itu? Mau tahu aja sih kamu. Gak boleh. Udah ya? Privasi. Pokoknya kamu itu jangan sampai ketemu sama Bu Sinta, dan kalau misalnya Bu Sinta ketemu sama kamu Mbak itu harus Sinta. menghindar dari dia. Ya udah, kamu aku kasih uang, tapi kamu harus jauh-jauh dari sini. Ya nggak bisa dong mas, ini tempat jualan saya nggak bisa diatur dengan siapapun. Dan kalaupun saya cuma pedagang asongan, saya nggak bisa dibayar pakai uang. Orang miskin seperti kamu pasti kekurangan uang, gak usah munafik jadi orang. Bener, kita itu udah tahu ya niat jahat kamu sama Bu Sinta, karena kamu itu pengen morotin hartanya Bu Sinta, iya kan? Ngapain? Saya kan bisa kerja sendiri mbak. Udah nggak usah menghina orang lain. Kerja pedagang kayak gini, receh kayak gini, kamu bilang ini kerja. Yang ada satu hari pendapatan kamu itu nggak cukup buat makan kamu. Makanya kamu itu nyari mangsa model terkenal yang cantik yang banyak uangnya, biar dia itu bisa menjamin kehidupan kamu, iya kan? Saya mah udah terbiasa disangka seperti itu sama orang. Cuman saya berbuat baik tanpa saya meminta imbalan apapun. Toh kalau memang saya tadi ada niatan buruk sama mbak itu, ya saya tentunya minta uang dong sama dia. Kamu pikir kita tahu isi hati kamu ini seperti apa? Hah? Alah Pak Umar, itu udah triknya dia. Emang awalnya itu ngasih secara cuma-cuma biar dia itu dapat rasa simpati. Nah, betul itu. Enggak, masalahnya kan gini, kan dia yang suka sama saya, tapi kenapa kalian gak ngikutin omongan bos kalian? Ya karena kita itu nggak setuju, tau nggak? Masa Ya kalau iya? nggak setuju kalian bilang aja sama bos kalian, jangan bilang sama saya apa hubungan sama saya. Masalahnya Ibu Sinta itu sudah tergila-gila sama kamu. Betul. Emang kamu apain sih tadi? Ya mungkin saya terlalu cakep kali. Kamu terlalu cakep. Kamu ngaca dulu ya, kalau mau bekerja jualan seperti ini kamu ngaca tuh. Ya mandi paling tidak. Udah bau juga kayak gini. Kamu itu terlalu pede jadi orang ya. Hah? Muka pas-pasan kayak kamu. Hah? Berharap pengen dapetin seorang model, paling tidak kamu itu kalau mau jualan seperti ini mandi dulu ya kan, jangan terlalu berharap sama gunung ya. Gunung itu kan tinggi, kamu nggak bakalan nyampe untuk mendaki. Lebih baik kamu cari yang setara aja, yang sama-sama jualan kayak gini. Saya jualannya bukan cari jodoh, saya cari rezeki, cari nafkah. Jadi kalaupun mbak itu nantinya
Ya suka sama saya ya tergantung Mbak itu. Saya Bukan juga cari jodoh, tapi ngasih perempuan yang nggak dikenal minuman dengan ada jampi-jampinya. Sampai sekali minum dia itu langsung suka sama kamu. Itu kan mustahil. Orang yang punya akal aja bakal mikir kayak gitu sama kayak kita. gimana sih aku ngasih tahu kalian berdua? Kita berdua sudah ngasih gambaran sama kamu. Harusnya kamu sadar dong, introspeksi diri lah. Saya nih memang sadar diri. Kalau memang saya gak sadar diri, saya pasti godain Mbak itu. Kalau memang kamu gak percaya, coba deh kamu tanya orang minum yang saya kasih masih ada segelnya juga kok. Ngapain saya japi-japi orang, lagian saya gak kenal. Saya cuma niat buat bantuin. Jadi kalian gak usah ngina orang lain. Kalau misalkan gak ada saya, majikan kalian, bos kalian tuh tadi pingsan di jalan, tahu nggak? Mau jadi pahlawan kesiangan begitu, betul. biar kamu diangkat jadi pasangannya. Begitu maksud kamu. Kamu itu jangan berharap. terlalu banyak nonton drama Indosiar, tahu nggak? Jadi kamu itu ngarep dari pedagang asongan bisa diangkat derajatnya melalui perempuan model yang akan kamu nikahi. Saya gak pernah ada niatan buat nikahin Mbak itu. Karena saya tahu, saya bukan sandingannya. Dan saya minta tolong sama kalian berdua, udahlah berhenti menghina orang lain. Apalagi saya cuma pedagang asongan, jadi gak perlu khawatir sama seorang pedagang asongan yang gak bisa ngapa-ngapain seperti kalian yang... Oh ya udah bagus kalau kamu sadar diri. Kalau Bu Sinta nemuin kamu itu harus menghindar, tau nggak? Kenapa? Karena di luar sana itu banyak laki-laki pengusaha besar mapan yang punya banyak aset yang ngantri buat melamar Bu Sinta. Paham? Udah, kamu pergi aja sana. Udah Jauh sana dari pergi. sini, udah. Pergi. Ini apa-apaan sih?